Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita yang pertama, jangan lupa absen dulu di Google Classroom ya. Bersama saya Bu Noni, kita akan belajar seni budaya. Terlebih dahulu, siapkan buku referensimu, siapkan buku catatanmu, dan alat-alat tulismu. Sudah siap? Yuk kita mulai belajar seni budaya. Seni budaya menggambar flora, fauna, dan benda alam atau alam benda. Kompetensi dasar 3.1. Memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. 4.1. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Indikator 3.1.1. Menerangkan tentang unsur, prinsip, teknik, dan bahan dalam kegiatan menggambar. 3.1.2. Menggolongkan seni rupa berdasarkan proses penciptaannya. 3.1.3. Mencontohkan tentang unsur-unsur seni rupa. 3.1.4. Mengklasifikasi prinsip-prinsip seni rupa. 3.1.5. Membandingkan karakter garis tegak dan garis miring. 4.1.1. Membuat gambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan: setelah disajikan sebuah karya seni rupa dua dimensi, siswa dapat menjelaskan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Setelah disajikan sebuah karya seni rupa dua dimensi, siswa dapat menjelaskan prosedur pengerjaan yang diterapkan dalam karya tersebut dengan benar. Setelah disajikan dua buah karya seni rupa dua dimensi, siswa dapat membandingkan teknik yang digunakan dalam masing-masing karya tersebut dengan benar. Setelah diberikan contoh-contoh flora, fauna, dan alam benda, siswa dapat menggambar salah satu tersebut dengan baik di atas kertas gambar. Menggambar merupakan kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Flora. Flora adalah tumbuhan atau nabata yang mana mencakup semua aspek mengenai macam jenis tumbuhan. Habitat flora yaitu darat, air. Flora darat adalah tumbuhan atau tanaman yang hidup di darat. Flora darat memiliki banyak jenisnya. Contoh dari flora darat yaitu tanaman anggrek, tanaman mawar, dan sebagainya. Flora di air adalah tanaman atau tumbuhan yang hidup di air. Flora air memiliki ciri yang berbeda dengan flora darat. Contoh dari flora air yaitu bunga teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Fauna. Fauna adalah alam hewan yang mencakup segala jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Fauna dibagi menjadi 3 habitat yaitu darat, air, udara. Fauna darat adalah fauna yang hidup di darat saja. Biasanya fauna ini bernafas menggunakan paru-parunya. Contoh hewan yang hidup di darat ialah jerapah, kelinci, sapi, dan lain sebagainya. Fauna air adalah hewan yang hidup di dalam air. Hewan ini biasanya bernafas menggunakan insang, tapi ada beberapa hewan yang bernafasnya menggunakan paru-paru. Contoh dari hewan yang hidup di air yaitu ikan, bintang laut, dan lain sebagainya. Fauna udara biasanya hidup di udara. Fauna tersebut biasanya bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Contoh dari fauna udara yaitu burung, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Benda alam
adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk kebutuhan hidup. Contoh dari benda alam yaitu matahari, bintang, bulan, awan, dan lain sebagainya. Prinsip menggambar objek: komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan. Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dibagi menjadi 3: simetris, asimetris, komposisi sentral. Komposisi simetris: benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya, dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Komposisi asimetris: benda diletakkan dalam posisi yang tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Komposisi sentral: pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat dinikmati. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Alat dan media menggambar objek: 1. Bidang gambar. 2. Pensil. 3. Pensil warna. 4. Pastel. 5. Krayon. 6. Cat air. 7. Cat poster. 8. Tinta bak. 9. Pewarna alam. 10. Palet. 11. Kuas. Teknik menggambar flora. 1. Gambar dibuat dengan kertas. 2. Dibuat dengan komposisi simetris atau asimetris. 3. Pengamatan objek secara langsung. 4. Memiliki kesan gelap terang. 5. Diwarnai menggunakan pensil warna atau krayon. Teknik menggambar fauna. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Teknik menggambar alam benda. 1. Arsir. 2. Pointilis. 3. Dusel. 4. Akuarel. 5. Blok. Teknik arsir ialah pengulangan garis secara acak dan saling menyilang dengan tujuan mengisi bidang gambar yang kosong. Teknik pointilis adalah ilusi jarak dan warna. Umumnya warna yang dihasilkan adalah hitam dan putih saja. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air atau akuarel dan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan
terkesan tembus pandang atau transparan. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Indonesia adalah negeri yang kaya akan seni dan budayanya. Keanekaragaman tidak hanya terletak pada suku dan budayanya, tetapi juga pada keseniannya. Ragam bentuk kesenian Nusantara tumbuh sebagai hasil olah budaya masyarakat yang hidup di suatu wilayah sesuai dengan adat istiadat dan kondisi lingkungannya. Dari sekian banyak kesenian yang sudah berkembang, salah satunya adalah bentuk karya seni rupa. Tetap di channel yang sama ya, Noni Kusumawardhani. Tetap semangat belajar dan pastinya cintailah selalu seni budaya Indonesia. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.